Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021 dan Desember ini sudah memasuki bulan keempat. Kita terus kawal, mudah-mudahan tim penyidik diberikan kemudahan dan juga keberanian untuk mengungkapkan siapakah tersangka sebenarnya. Tersangka ini bisa dalam beberapa kategori. Pertama adalah pelakunya atau eksekutor, kedua adalah dalangnya, dan ketiga adalah orang yang membantu ataupun juga orang yang mengetahui. Oke, kita akan bahas di video ini adalah mengenai ada salah satu saksi yang baru aja diperiksa beberapa waktu lalu. Diperiksanya menurut pengacaranya adalah bukan lagi ya ada BAP juga tetap, tapi tidak terlalu detail. Tapi ada salah satu bagian yang akan aku bahas karena menurut aku ini juga menarik adalah pemeriksaan kesehatan. Oke, ada beberapa komentar yang bilang begini, Anjas, kalau saksi itu diperiksa kesehatannya, emang mau daftar jadi polisi ya gitu, harus periksa kesehatan gitu. Nggak salah juga, beberapa netizen kan memang ada yang lugu-lugu atau juga ada yang pura-pura lugu kan ya, kita nggak tahu itu. Tapi gini, kalau diperiksa kesehatan, karena sebelumnya juga aku ngebahas mengenai video dugaan apa kok si saksi tersebut dipanggil kembali ke Polda Jawa Barat, bukankah sudah belasan kali diperiksa tapi kok masih terus diperiksa lagi. Dan di video sebelumnya aku bahas kemungkinan besar memang saksi tersebut akan dilakukan beberapa pemeriksaan lebih ke tes gitulah ya. Aku sempat menyebut mungkin tes psikologi, tes kebohongan dan sebagainya. Nah, tapi kemudian dari pengacara si saksi tersebut kan juga mengatakan tidak ada pemeriksaan tes kebohongan, tapi yang dilakukan adalah pemeriksaan tes psikologi dan juga kesehatan. Oke, kalau aku lihat ya, beberapa kemungkinan besarnya, karena memang tidak disampaikan secara detail, tapi ada yang detail adalah tes psikologi. Kalau tes fisik mungkin sepertinya enggak. Kalau dilakukan tes kesehatan fisik ya harus lari, harus dicek tubuhnya, laboratorium, diambil sampel dan sebagainya. Itu adalah tes kesehatan ya yang biasanya dibutuhkan untuk pada saat kita mau mendaftar kerja. Tapi karena ini konteksnya adalah kasus pembunuhan dan saksi tersebut juga memiliki informasi yang penting, mungkin lebih ke pemeriksaan kesehatan jiwa atau kesehatan pikiran yang difokuskan di sini. Kenapa aku bilangnya adalah kesehatan jiwa yang dites di sini juga karena ada penyebutan tes psikologi. Karena buat teman-teman tahu ya, secara psikologi seperti aku bilang ada beberapa orang yang misalnya ada satu saksi yang bilang bahwa oh ini orang ini kayaknya psikopat gitu atau ini orang itu temperamental. Nah, kan pernah aku bilang berkali-kali bahwa untuk menentukan orang ini temperamental, psikopat atau sosiopat itu bukan kita, bukan orang awam, tapi adalah expert di bidangnya. Bisa psikolog ataupun juga psikiater. Itu adalah orang-orang yang berhak menentukan yang punya bidang expertnya di situ. Jadi, nah mungkin bagian ini kalau saksi ini memang benar diperiksa kesehatan jiwanya, ya yang dilakukan adalah pertama, tapi nggak usah khawatir ya, semua saksi pada saat mereka sudah memiliki pengacara, selama proses pemeriksaan tuh selalu ada pengacara di sampingnya guys. Jadi kalian tidak usah khawatir. Kalau zaman dulu kan kita mikirnya kalau ada saksi diperiksa, dipukulin, digebukin biar sampai ngaku. Tapi kalau sekarang tuh udah nggak lagi kayak gitu, apalagi sudah punya pengacara. Pasti pengacaranya itu selama terjadinya pemeriksaan selalu mengawasi dan juga menemani gitu. Nah, kemungkinan apa Anjas yang dilakukan pemeriksaan pada saat tes si saksi tersebut di Polda Jawa Barat ataupun juga di sebuah rumah sakit. Pertama, ya kalau psikotes itu mungkin dia harus menjawab banyak soal ya. Nah, soal-soal di psikotes itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena tujuan soal psikotes itu bukan untuk menunjukkan apakah ini orangnya itu pinter atau tidak pinter. Ya memang ada sebagian itu, tapi kalau untuk konteks ini lebih menggambarkan, tujuannya adalah untuk menggambarkan apa yang ada dalam pikirannya. Karena kan yang dibahas ini mengenai otak ya. Orang itu kan nggak bisa melihat apa yang ada di dalam otak orang tersebut, dan tim penyelidik, tim penyidik untuk membahas kasus mengenai psikotes ini itu sudah bisa dibuktikan lah ya secara ilmiah. Karena kalau kita nggak percaya dengan ilmu pengetahuan, kita harus percaya sama siapa lagi gitu. Karena kan bukan bermaksud menyindir atau teman-teman yang percaya dengan hal mistis gitu kan. Di Indonesia kan memang kecenderungan kalau orang itu lebih percaya sama orang yang kesurupan dibandingkan dengan data ilmiah. Begitu nggak sih? Ya, bukan berarti mengecilkan ya. Aku hargai teman-teman yang percaya dengan orang kesurupan atau jin korin yang mengatakan A, B, C, D, itu banyak banget yang percaya loh. Komentar-komentarnya, iya aku percaya soalnya jin korin ini ngomongnya A, B, C, D. Oke, nggak apa-apa percaya. Tapi please pada saat kalian percaya dengan hal yang spiritual seperti itu, coba juga dibuka kepercayaannya dengan ilmu pengetahuan. Jika ada ilmu pengetahuan mengatakan A, B, C, D, ya dipercaya juga. Karena kalau
apa ya, ilmu pengetahuan itu untuk mengatakan A, B, C, D itu ada penjelasannya banyak banget kenapa sampai ke kesimpulan sekecil itu. Tapi masalahnya adalah tidak semua orang Indonesia itu mau membaca penjelasannya kenapa. Orang-orang yang di bidang scientist gitu ya, science gitu, pada saat menemukan sesuatu hal, klaim A, B, C, D, itu dibutuhkan waktu yang lama banget, puluhan sampai ratusan tahun untuk menyimpulkan ke situ. Karena ada banyak perdebatan di situ. Oke, kembali lagi mengenai saksi yang memang diperiksa psikologinya di situ. Apa dong Anjas, kalau hasil dari saksi tersebut diperiksa dengan melakukan tes psikotes gitu kan ya, tes psikologi. Apa saja hal-hal yang bisa diduga menjadi hasil dari analisa tersebut? Pertama adalah, kalau untuk mengetahui apakah orang tersebut psikopat, itu bisa dites dari sini. Kemudian juga sosiopat, ataupun juga orang yang punya kecenderungan bohong, atau punya kepribadian ganda, atau punya sisi-sisi lainnya yang penyakit sosial, penyakit psikologi itu ada banyak banget. Kalau di Indonesia kan kita memang pada umumnya mengetahui penyakit misalnya kayak penyakit jantung, penyakit diabetes itu kan umum ya. Tapi kalau penyakit kayak depresi, sosiopat, kepribadian ganda, bipolar itu kan hal yang cukup aneh di Indonesia. Nah, itu adalah bagian dari hasil-hasil yang kemungkinan akan muncul dari tes psikologi, atau juga hasilnya adalah normal, baik-baik aja gitu. Nah, kenapa nih saksi ini kok diperlukan tes untuk melihat jiwanya seperti apa? Adakah gangguan di sana? Adakah hal-hal yang bisa merujuk kepada petunjuk apakah ini benar atau tidak gitu kan ya? Kalau menurut aku, kenapa ini dilakukan tes pemeriksaan? Ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan pertama adalah untuk mengetahui apakah hal-hal yang dikatakan selama ini itu beneran atau tidak. Tentunya ini bukan menjadi satu-satunya tolak ukur ya. Karena untuk menentukan saksi saksi tersebut kan ucapan saksi atau keterangan saksi kan bisa dikategorikan sebagai alat bukti juga kan ya. Nah, untuk menentukan tersangka kan juga dibutuhkan dua alat bukti. Nah, keterangan saksi ini juga aku melihat dengan banyaknya diperiksa sekarang, kayaknya juga tim penyidik kalau keterangan saksi siapa aja ngomong langsung dijadikan alat bukti, menurut aku mereka tidak segegabah itu kan ya. Karena kalau pas diketahui hasilnya ternyata ini ada kecenderungan orangnya bipolar gitu, punya kepribadian ganda, atau kecenderungannya suka bohong, itu juga pasti tidak akan bisa dipakai. Nah, ini menurut aku adalah kenapa dilakukan pemeriksaan ini. Mungkin saja saksi ini di awal-awal kasus ini muncul sudah dengan percaya diri dan juga lantang mengklaim A, B, C, dan D. Misalnya mengklaim, oh saya melihat orang itu melakukan eksekusi pembunuhan di malam itu, tapi kemudian tiba-tiba diralat. Atau dibuat klaim baru lagi, oh saya begini, saya begitu, kemudian diralat juga. Nah, hal seperti ini juga bisa menjadi dugaan apakah ada gangguan psikologinya atau tidak, ada gangguan jiwa atau tidak, dengan cara yang ilmiah, bukan dengan cara yang kesurupan ya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah, ada ketakutan beberapa teman-teman netizen begini, Anjas, apakah jangan-jangan ini adalah salah satu usaha nih dari beberapa orang yang memang benar-benar pelaku sebenarnya, pada saat saksi ini nanti diperiksa secara psikologi, jiwanya gitu, ternyata memang kalau seandainya ada gangguan gitu, nanti ini bisa mengaburkan, siapa tahu aja dia ngomong bener nih Anjas, ngomong bener menuduh A, B, C, dan D, tapi karena ada hasilnya menunjukkan bahwa dia memiliki permasalahan di jiwanya atau psikologinya, ini nanti bisa menjadi anulir, tidak dipercaya lagi saksinya. Ya itu juga bisa juga, makanya aku bilang kalau untuk kasus ini sendiri berdasarkan analisaku tidak bisa lagi rely kepada keterangan saksi saja ya, walaupun keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang kuat, tapi kan alat bukti yang kuat itu bisa berasal dari keterangan ahli, surat, petunjuk. Surat itu apa aja? Surat itu setahu aku adalah hasil analisa atau laboratorium yang ditulis oleh keterangan ahli, ahli-ahli misalnya di bidang forensik, atau ahli di bidang IT, atau ahli di bidang ya misalnya sama seperti psikolog ini juga, itu juga termasuk keterangan ahli. Nah, ini adalah beberapa hal yang saat ini sedang menjadi concern di netizen ya. Tapi sebenarnya gini ya, terlepas kita apresiasi penyidik
dengan melakukan pemeriksaan, melakukan tes ini itu adalah salah satu cara untuk menuju siapakah tersangkanya. Tapi sebenarnya tetap juga sih tim penyidik kalau tidak ada keberanian untuk membuka kasus ini, siapakah pelaku sebenarnya dengan petunjuk yang sudah ada, kalau nggak ada keberanian di situ, ya agak sulit juga kalau kita hanya rely kepada hal yang alat bukti sifatnya nyata yang bisa dilihat panca indera kita, misalnya CCTV atau saksi yang benar-benar ada rekamannya melihat orang pembunuh. Itu sebenarnya agak sulit banget kan ya. Jadi dibutuhkan keberanian dari tim penyidik ini sekarang. Sudah banyak alat bukti kok yang sudah kita media juga bisa menilainya, itu sudah bisa menjadi kategori petunjuk, kategori surat, kategori keterangan ahli, itu juga bisa sebenarnya. Sudah lebih dari 2 sebenarnya, tapi kok tim penyidik masih belum berani. Apakah harus mendapatkan alat bukti CCTV atau orang yang melihat secara langsung direkamnya pada saat terjadi pembunuhan? Kalau itu yang dibutuhkan untuk alat buktinya, aku yakin sampai 1000 tahun pun kasus ini tidak akan terbongkar ya, karena ada keraguan di situ. Well, tentunya memang kita harus menghargai tim penyidik yang mungkin sedang terjadi perdebatan di sana. Ini kan sudah cukup kalau secara hukum, dan aku yakin mereka adalah orang yang paham soal hukum ya. Kalau paham secara hukum sebenarnya cuma dibutuhkan 2 alat bukti ya sudah bisa sebenarnya gitu. Kalau seandainya gitu kan ya, tim dari Bu Tuti, almarhumah Bu Tuti dan juga Amel punya pengacara gitu, pasti mereka akan bicara seperti ini juga. Kan sudah ada 2 alat bukti itu, kenapa nggak diumumkan tersangkanya seandainya begitu. Tapi ya, that's the process. Mudah-mudahan Desember ini tim penyidik diberikan kemudahan dan juga keberanian untuk mengungkapkan siapakah dari alat bukti yang sudah dikumpulkan itu mengarah ke tersangkanya siapa saja. Kalau menurut analisaku, yang sudah dengan alat bukti dengan kategori keterangan ahli, surat, petunjuk, itu paling tidak ada 2 atau 3 orang lah yang sudah bisa ditentukan tersangkanya kalau kita ngikut aturan hukum, yaitu adalah 2 alat bukti yang kuat untuk menentukan tersangkanya. Kita lihat nanti seperti apa. Apakah ini akan berakhir di Desember 2021 ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih support kalian dengan memberikan komentar positif. Itu ngebuat aku lebih semangat ya, karena ngawal kasus ini tuh nggak cuma membutuhkan energi dari pikiran, tapi juga secara emosional juga cukup draining bagi aku, cukup melelahkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, dan juga terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.